2 Raja-Raja pasal 11. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu, dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan, haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang Kari, dan para bentara penunggu, dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja, melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas, Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja.
2 Raja-Raja, pasal 12. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibiah, dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23, zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan, apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga dari segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo, yang letaknya di penurunan ke Sila. Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 13. Yoahas Raja Israel. Dalam tahun ke-23, zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu
menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hasael, raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hasael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram, dan dapat duduk di kemah-kemah mereka, seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Melainkan, mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda, dan 10 kereta, dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka, dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas, dan segala yang dilakukannya, dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas, Raja Israel. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria, di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Hasael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka
oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. 2 Raja-Raja pasal 14. Amasya Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya, anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, "Rumput duri di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh, dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet-Semes, yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya, sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem, orang mengadakan persepakatan melawan dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asyariah yang masih berumur 16 tahun,
dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dua Raja-Raja pasal 15. Asaria, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27, zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria, anak Amasya Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Zakaria, Raja Israel. Dalam tahun ke-38, zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu? Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum, Raja Israel. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39, zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya.
sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Menahem, Raja Israel. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pekahia, Raja Israel. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahia, anak Menahem, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria, di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye, serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahia. Kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pekah Raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbut nyala Iyon, Abel, Bet, Maaka, Yanoah, Kedes, dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20, zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Yotam Raja Yehuda. Dalam tahun kedua, zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Usia, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 16. Ahaz Raja Yehuda. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja.
Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu, Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya, dan maju melawan Damsyik, merebutnya, dan mengangkut penduduknya tertawan di Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria, menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan, dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian, dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 17. Hosea Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya, serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir,
dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9, zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa, yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan, tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan teguknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung, dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sewarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel.
Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, "Bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu." Lalu Raja Asyur memberi perintah, "Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu." Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sewarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini, mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. 2 Raja-Raja pasal 18. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel
memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia, maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan, yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat, zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkula itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung,
silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini. Sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung, dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri, seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sewarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Dua Raja-Raja pasal 19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur, untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar, dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya, ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan,
Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Ada darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi, senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai,
dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Ninive. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelech dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia.